Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal ujian akhir sekolah tentang mata pelajaran IPS. Untuk soalnya itu ada 25 soal pilihan ganda, 5 soal isian dan 5 soal esai. Langsung saja, yang kita pakai bukunya yaitu buku pena yang sesuai kita ajarkan di sekolah, dan yang dibahas pun itu mengenai isian dan esainya saja. Untuk pilihan ganda bisa kalian pelajari sendiri. Seperti biasa, untuk mencari materinya itu dari kisi-kisinya itu bisa dilihat dari indikatornya dulu, lalu temanya, lalu materinya apa. Untuk isian pertama, di sini disajikan gambar bendera. Jadi ada gambar benderanya nanti di soalnya. Lalu peserta didik menebak atau menyebutkan nama negara asal bendera tersebut dengan tepat. Nah, itu ada di tema 1. Materinya tentang ASEAN. Untuk di buku Bopena itu cuma sebagian saja bendera-benderanya, dan itu pun ada di tema 9. Ada beberapa negara, rasanya cuma 3 yang ada gambarnya benderanya. Jadi menurut saya kalian bisa belajarnya di internet. Bisa kalian cari itu tentang bendera-bendera negara ASEAN. Nah, di situ lebih lengkap, lebih bagus belajarnya. Itu untuk isian di 26. Selanjutnya di soal esai pertama, yaitu tentang siswa menyebutkan 2 kesamaan karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Jadi siswa itu menyebutkan 2 kesamaan tentang karakteristik geografisnya. Itu ada di tema 8 tentang materi ASEAN juga. Itu ada di halaman 11, 37, 41. Nah, coba kita cek di halaman 11. Nah, ini tentang negara Thailand. Bisa kalian baca. Nah, ini dan ini benderanya tadi yang untuk di isian. Cuma sebagian saja yang bisa dijelaskan di sini. Selanjutnya di halaman 37. Nah, ini juga kalian baca. Selanjutnya ada di halaman 41. Kalian baca juga. Selanjutnya untuk isian di nomor 27 tentang dampak, bukan, ini materinya. Kalau soalnya itu tentang menentukan pengertian dari globalisasi dengan tepat. Nah, ini kalau masalah tentang pengertian globalisasi itu ada di tema 4. Di sini kan ada tulisannya 3 di tema 3. Di tema 3 ini dijelaskan tentang penemuan-penemuan, misalnya penemuan HP, dampaknya penemuan iptek, apalagi dan sebagainya. Nah, itu di tema 3. Untuk di tema 4 ini khusus tentang globalisasi. Jadi kalau mencari pengertian itu ada di tema 4 subtema 1 di halaman 3. Nah, ini tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, ini bisa kalian baca.
Dan ini pun juga menjawab untuk pilihan gandanya di nomor 7, pilihan ganda di bawah isian 27 tadi. Sajikan peserta didik dapat menganalisis dampak positif dari globalisasi dalam bidang sosial budaya dengan tepat. Nah itu. Jadi untuk di bagian 2 ini itu ada kebanyakan materinya itu ada di tema 4. Nah, jadi bukan di tema 3. Tema 4. Sedangkan untuk esai yang kedua ini tentang disajikan gambar alat komunikasi modern. Peserta didik dapat menjelaskan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya alat komunikasi tersebut dengan tepat. Itu ada di tema 3 subtema 1 di halaman 150. Nah, bisa dilihat di tema 3 di halaman 150. Nah, tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Nah, ini kalian bisa baca juga tentang latihan-latihan ini, bisa kalian jawab. Nah, tentang bagaimana perubahan sosial saat terjadi hadirnya teknologi di samping, bisa kalian jawab juga di halaman 150 tema 3 subtema 1. Nah, ini untuk di bagian 2-nya ini. Jadi ini kebanyakan di tema 3, bukan tema 9. Selanjutnya untuk esai 34. Di sini peserta didik menjelaskan 3 peran Indonesia di ASEAN. Itu ada di tema 7 di halaman 106 dan 111. Nah, ini peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, bisa kalian baca. Ini perannya dalam bentuk kerjasama. Selanjutnya di halaman 111. Kalau ini peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik, bisa kalian baca juga perannya. Selanjutnya untuk isian nomor 29. Peserta didik dapat menentukan bidang kerjasama yang dilakukan Indonesia sebagai negara ASEAN dengan benar. Nah, di sini jadi peserta didik dapat menentukan bidang kerjasamanya. Itu ada masih di tema 7 halaman 130 dan 135.
Nih, kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Nah, ini halaman 130 dan 135. Nah, bisa kalian baca di halaman 135. Selanjutnya untuk esai di nomor 33. Di sini siswa menyebutkan 3 macam upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Nah, ini ada di halaman 17 tema 6. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Nah, ini bisa kalian baca. Selanjutnya untuk esai yang terakhir di 35 tentang siswa dapat memberikan contoh perilaku pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada di halaman 47, masih di tema 6. Masih di tema 6 di halaman 47. Ini peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bisa kalian baca. Oke. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kisi-kisi ujian akhir sekolah tentang mata pelajaran IPS. Mudah-mudahan sesuai apa yang dibaca dengan soal ujian nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.